Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel sesi Rizky. Malam ini saya mau buat Q&A dan Kakak Tika dan Kak Wesyun. Mereka sudah siap di sini teman-teman menunggu pertanyaanku. Halo. Halo, 晚上好，朋友们。 Kami sudah siap menunggu atau menerima pertanyaan dari series. Ini dari series. Karena tadi siang saya sudah buat story di YouTube. Siapa tahu teman-teman ada mau tanyakan ke Kakak Tika dan Kak Wesyun. Nah, Deg-degan. ada beberapa komentar yang saya baca. Jadi saya sudah pilih-pilih beberapa sekitar 10 atau 11 itu teman-teman. Jadi saya juga mau kasih pertanyaan pribadi 4 pertanyaan. Jadi mungkin sekitar 15 pertanyaan. 15. Iya. Mari kita mulai Q&A-nya. Pertanyaan pertama. Tunggu. Deg-degan ya. Mau tanya dong, gimana kesan pertama Kak Wesyun merasakan bulan Ramadan di Indonesia dari tiap hari masak? Channel tiap hari masak. 他们说你hati Jun semoyang di sini bulan puasa di Indonesia pertama kali it's ke Indonesia bulan 在 puasa 印度尼西亚对吧？ bulan puasa deh. 就是还没有那个，现在的话多少天了？我忘记了。 Berapa hari mi puasa Cek? 12. 12. 说到拉巴拉斯哈尼，在这里的话就是跟我们在中国的话也没有区别，没有多大，是差不多的。然后的话就是。因为在中国的话就只有我们2个，对不对？对在这边的话就是我们很多，然后一个大家庭，然后的话还每天都去清真寺那里去，我们那边是叫清真寺嘛，对吧？对。然后去手腊的，就是能够感受到的是不一样的，然后的话感到非常的开心。 Jadi memang Kak, Dia sangat bahagia. dia sangat bahagia teman-teman. Beda suasananya dari Cina dengan Cina, Indonesia, Indonesia. gitu beda. Kalau di Cina hanya kami 2 yang puasa, kalau di sini banyak orang gitu. Apalagi Kak Wesyun pertama kali puasa di Indonesia teman-teman. Jadi dia rasa beda. Senang, bahagia? Bahagia. Pertanyaan kedua dari Snoopy. Ketika kapan vlog buat makanan khas Cina untuk keluarga di Indonesia? Secepatnya. Kita akan buat secepatnya karena suamiku sudah ada rencana. Nanti setelah dari kosnya adekku kita pulang ke Tamako. Nah, di situ kita akan buat makanan khas China. Kita kasih coba ke keluarga, ke tetangga begitu. Semoga saja nanti keluarga dan tetangga suka. Masakannya Kak Wesyun teman-teman. Apalagi kan di YouTube bikin kita semua ngiler. Jadi nanti kita rasa saya dan keluarga mau rasa langsung. Terus pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiganya dari Mai. Apakah Kakak Tika dan suami ada rencana liburan ke Bali? 有没有？有没有这个2个月要想去巴黎的？我们想是很想去，但是计划中的话是不去巴厘岛。 Kalau ingin atau rencana itu sudah lama ada rencana, tapi untuk 2 bulan ini kayaknya belum bisa teman-teman. Kita harus membagi waktu untuk di Lombok dan untuk di Sulawesi, jadi belum bisa. Apalagi Kak Wesyun pingin sekali ke Bali. Kakak Udah ingin tapi belum bisa. belum bisa. Jadi kemungkinan datang kedua kalinya. Semoga amin. 因为如果我们是下次来的话，有时间我们肯定会去巴厘岛。对我的话也很想去，但是的话这一次的话时间不充足。等我们这里开斋节，然后结束的话，都已经是时间不多了，还要去龙目岛，对不对？ Tuh. 然后 Apa, Kak? 时间 Mau 不 ke 充足。 Lombok. Mau karena ini kan bulan puasa jadi mau dibagi waktu di Sulawesi dan keluarga dari Lombok. ibu di Lombok, dibagi waktu di Lombok dengan keluarga dari ayah. Nah, untuk pertanyaan keempat, mau nanya sama Kak Wesyun, mau nggak kalau Tika ajak pindah ke Indonesia saja? Mau tidak? Saya bicara Women Indonesia Puce Jumbo. Mau tidak? 最近2年的话，如果是就是护照啊、签证这些可以的话，如果在这边的话也是可以的。
但是等两者语上学之后的话，是肯定是要回中国的。 Jadi kata suamiku, kalau misalnya kalau Lianzai belum sekolah seperti ini bisa, tapi kalau Lianzai sekolah harus di Cina, di Cunggo, harus sekolah di Tiongkok Lianzai-nya. Berarti belum tahu. Kalau Lianzai belum sekolah masih bisa, tapi kalau Lianzai sudah sekolah kita harus ke Cina, no. Lianzai kan sekolah di Cina, tidak bisa kalau misalnya kita mau LDR dengan Abil itu, tidak bisa, jauh sejam saja itu sudah rindu banget sama Abil, apalagi kalau misalnya dia sekolah. Kan kalau sekolah itu terikat sekali ya teman-teman, bertahun-tahun. Jadi untuk saat ini masih bisa, kalau Lianzai atau Abil sudah sekolah sudah tidak bisa. Karena Lianzai sekolahnya harus di China. Jadi kakak belum bisa menetap di Indonesia. Nanti kalau Lianzai sudah lulus, Oh, kalau sudah lulus SMA. kalau sudah Masih lulus sama. SMA begitu. Tapi siapa tahu nanti masih ada adiknya lagi sekolah. Iya, iya, iya. 我们中国的话，他过来，我们中国是有暑假有寒假的呀，暑假都是2个月的。如果到时候他以后长大上学了，我们也可以在暑假期间也可以过来，对不对？ Sudah. Sudah. Oke. Itu jawabannya teman-teman untuk pertanyaan keempat. Oke teman-teman, kita lanjut pertanyaan kelima. Ini dari Suyana Bae. Buat ketika ke Wesun nanti akan pergi ke Lombok, apakah akan balik lagi ke Sulawesi atau langsung go Jakarta, Cina? Langsung go teman-teman, tidak ke Sulawesi lagi. Jadi kalau kita sudah ke Lombok, nanti langsung ke Jakarta, beberapa hari di Jakarta, terus kita ke China begitu. Tiket pesawat kami itu bulan 5 tanggal 8 teman-teman. Jadi kita harus tunggu sampai tanggal itu, tidak bisa lagi kalau mau ke Sulawesi. Ya teman-teman, jadi saya tidak harap hari itu. Saya belum siap. Aku siang hari Women Fengkai dah. 对呀、 Saya belum siap teman-teman, kakakku pergi. Makanya ikut no ke Cina. Nanti kapan-kapan. Ikut deh, Rizky juga. Pertanyaan ke-6 dari Rusli. Assalamualaikum Kak Sisil, mau nanya udah berapa lama nggak ke Lombok, terus ada rencana nggak sama Kak Tika ke Lombok? Apakah Kak Tika ajak saya ke Lombok? Ajak no, saya ajak adekku, saya ajak juga adik iparku teman-teman. Tapi adik iparku itu terikat sekali karena dia kerja di bank, jadi waktunya itu tidak banyak. Sedangkan adikku kan dia adalah rumah tangga, dia adalah ibu rumah tangga, jadi saya bisa ajak. Baru apa ya? Seberapa tahun kamu kayak pernah ke Lombok, Cek? Sekitar 14-15 tahun teman-teman, sekitaran hampir 15 tahun sebelum ke Lombok. Lama sekali. 这么久了， Makanya Wah, itu saya sesuatu. pingin sekali ikut kakakku ke Lombok nanti. Semoga Semuanya lancar. dilancarkan. Amin. Amin. Untuk pertanyaan ketujuh dari Aldin Alam. Assalamualaikum, apakah nanti Tika dan Wesyun punya rencana setelah masa tua akan menetap di Indonesia? 我们老了时候有没有想去 Indonesia lama-lama？ 等我们老了是吧？ 等我们老的话，就要看梁泽宇成立家庭之后是什么样了。 Kita mau lihat Liang Zei dengan keluarganya teman-teman. Kita lihat apakah Liang Zei ini masih sangat membutuhkan kami atau tidak. Kalau masih membutuhkan kami, kita harus stay bersama dia. Kalau misalnya sudah bisa terlepas dari kami akan ke sini begitu. Nantilah dilihat ke depannya. Untuk saat ini kami tidak bisa memutuskan ini itu dulu karena takutnya apa yang kita bilang sekarang tidak sesuai dengan nantinya begitu. Jadi kita lihat ke depannya saja. Terima kasih Kaldin pertanyaannya, untuk pertanyaan-pertanyaannya terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, untuk pertanyaan ketujuh itu jawabannya dari kakakku sendiri dan Kak Wesyun. Terus kita lanjut ke pertanyaan 8. Pertanyaan 8 dari Elvi. Yang saya mau tanya dan sering tanyakan ke Tika, apa belum dijawab-jawab, apakah waktu Tika menikah dengan Wesyun virus corona sudah masuk di Indonesia atau belum? Belum masuk teman-teman. Dan kalau masih belum, berarti waktu mereka di Cina ada wabah ya? Dan bagaimana perasaan Kak Tika? Biasa saja begitu karena pas
Pas itu kan gemparnya di Wuhan ya teman-teman. Terus kita itu di rumah lockdown, jadi tidak bisa keluar. Mama juga waktu itu sempat mengajak kami ke desa. Rumah desa waktu itu kan belum kita cabut itu rumput, pokoknya masih rimbun sekali rumputnya seperti yang teman-teman pernah lihat di vlogku beberapa tahun yang lalu. Jadi begitu keadaannya, mama bilang ayo nih kita ke desa. Di desa udaranya masih bagus, terus di sana jauh dari virus-virus begitu. Dan selang beberapa hari kemudian mama bilang tidak jadi ke desa teman-teman, kita stay di rumah saja, tidak apa-apa. Dan waktu itu juga di China cepat sekali penanganannya, jadi kita tidak terlalu takut, apalagi kita dari daerah Hunan ke Wuhan itu masih sangat jauh, jadi tidak apa-apa, tidak terlalu takut, tidak terlalu cemas begitu. Tapi teman-teman, saya yang cemas karena kakakku jarang aktif WA-nya. Jadi saya takut. Jujur sekali. memang kakak jarang ada kabar pas lihat Covid lalu. Bagaimana saya ini ketawa? Dia ketawa. Dia ketawa. Sayangku ketawa betulan. 麦克风都掉了。 Taruh di sini loh, Cung. Oke, sudah selesai. Sudah. Kita lanjut ke pertanyaan 9 teman-teman. Ini dari Naya Nunu. Mau tanya, Tika Wesun pulang ke Cina ada niat mau jualan masakan Indonesia tidak? Ada tidak, Sayangku? 去中国时候你要不要卖 Indonesia的东西？ 那肯定会的嘛。 Asik. Apa dia bilang? Karena suamiku di sini belajar ya teman-teman masakan di Indonesia, jadi dia ada rencana. Dia yang berencana ya teman-teman. Kalau saya mengikut dia saja karena dia yang mau dia yang akan buka usaha tersebut, bukan saya begitu. Jadi saya ikuti apa yang suamiku mau. Selagi itu positif saya dukung ya teman-teman. Kalau misalnya itu merugikan orang lain, saya tidak dukung. Semangat sayangku. Semangat. Semoga apa yang direncanakan terwujud dan lancar. Amin. Oke teman-teman, itu jawaban ke pertanyaan ke-9. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-10. Yeay, sebentar lagi habis. Belum. Pertanyaan dari Indri. Saudara kandung Tika ada berapa? Ada Dua. Kami berdua teman-teman. Tapi semuanya itu adik-adik kita anggap saudara kandung sendiri. juga. Tidak ada yang kami beda-bedakan. Semuanya kita sayang. Kita itu saling sayang teman-teman. Banyak yang bilang kenapa rambutnya adik-adik tidak diikat atau dipotong. Jawabannya rambut mereka itu kami ikat, cuman mereka tidak suka. Jadi mereka buka lagi ikatan, terus mengenai kenapa rambutnya tidak dipotong, mereka tidak mau teman-teman. Kita juga tidak bisa memaksakan kalau misalnya adik-adik tidak mau dipotong rambutnya, karena waktu saya kecil dulu saya juga orangnya itu malas nyisir, terus saya mau pelihara rambutku panjang begitu, sampai-sampai di waktu malam dikejar, dipotong rambut dia itu tidur waktu saya juga. tidur. Karena saya tidak mau dia. dipotong rambut. Jadi teman-teman, rambut itu apalagi kita anak-anak pasti kita ingin rambut kita panjang begitu. Mereka juga masih anak-anak teman-teman, masih butuh bermain, belum tahu perawatan, belum tahu rawat diri, jadi dimaklumin saja dulu. Selebihnya kami ikat juga, tapi di belakang dari video-video kami tidak rekam. Jadi pas buat video mereka lagi seperti itu. Dia suka buka kalau kita suka ikat. Padahal cantik sekali kalau diikat, tapi begitu juga kami pas masih kecil teman-teman, malas ikat rambut. Sampai-sampai adikku juga itu rambutnya pasti guntingan laki-laki. Kalau mau digunting saya lari. Dia kabur, dikejar. Sampai tidak pulang karena memang rambutku saya tidak mau digunting. Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 11. Pokoknya pertanyaannya ada 15 teman-teman ya. Ada 15. 11. Kangkang 11. 5 lagi. Pertanyaan dari Hasnatang. Adakah rencana Dek Tika buat rumah di Indonesia biar saja
ajak keluarga di Cina, khusus papa dan mama mertua jalan-jalan di Indonesia dan bertemu dengan keluarga di Indonesia. Kalau rencana ingin punya rumah, rencananya ada banget. Saya dan adikku itu punya impian rumah kami itu baku samping teman-teman. Jadi dalam satu tanah yang besar, rumahku di sini, rumah adikku di sini, begitu. Jadi kami tidak jauh-jauhan. Kalau mau berkunjung dekat begitu. Semoga saja terwujud, amin ya robbal alamin. Ada rencana kakak bawa mertua dan papa Ada, mertua no. ke Indonesia? Ada. Papa dan mama itu ingin sekali ke Indonesia, tapi karena ada anak asuh yaitu Feve dan Sunin, jadi papa mama untuk saat ini tidak bisa. Tapi mungkin saja kalau nanti Sunin dan Feve ini sudah agak besar, Sunin sudah bukan sekolah di Cinom, terus Feve juga sudah mandiri atau bagaimana, bisa teman-teman. Nanti dilihat ke depannya. Oke, baik teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan sudah saya tanyakan ke kakakku, itu sekitar 11 yang saya pilih teman-temannya. Sekarang tinggal dari pertanyaanku sendiri dari pribadi. Saya deg-degan kalau becek. 4 pertanyaan teman-teman. Kan ini ada 15 dari kan pertanyaannya ada 15 dari teman-teman, 11 dari saya 4. Oke, kita mulai dari pertanyaanku. Siapa yang duluan mengatakan cinta? Ayo, siapa duluan? Siapa number one Sowo Aini? Kak Wesyun atau Kakak Tika? Saya. Asik. Kita Ternyata- berdua saling mencintai teman-teman. Yang ternyata yang duluan mengatakan Kak Wesyun. Tapi awalnya itu saya tuh mengira suamiku tidak menyukai saya juga biasa saja begitu teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata dia itu memberikan perhatian lebih kepadaku begitu. Tapi pas dia ke Jakarta ini saya heran kenapa tidak ada oleh-oleh. Kenapa? 我们不能随便出去啊。 Jadi dulu itu waktu kami kerja kan suamiku ini ada apa itu, ada kayak belajar begitu, belajarnya ke Jakarta ya teman-teman, mengenai pekerjaan yang waktu itu dikerjakan di sana. 而且的话，我们出去的话，怕迷路啊，怕我们 Takut 不认识字 tersesat.，对，然后的话，说话也听不懂啊，不敢随便出去啊。 Jadi waktu itu saya tuh awalnya mengira suamiku suka kepada saya, tapi saat dia pulang dari Jakarta dia tidak bawakan saya oleh-oleh. Jadi saya pikir oh ini orang dia tidak suka sama saya. Karena saya tidak spesial begitu teman-teman. Tidak ada oleh-oleh, tapi ternyata spesial asik. Karena dia lihat saya waktu kerja dulu itu kan pakai botol minum yang aqua begitu, yang bisa diremas baru dibuang, sedangkan teman-temanku itu bagus botolnya, jadi dia kasih saya uang, beli ini Mi oleh-olehmu. Asik. Untuk beli botol air minum. Mm-mm. Oke, sekarang pertanyaan ke-13 dari saya. Kak Wesyun dan Kakak Tika sering berdebat sebelum punya anak atau sesudah punya anak? Woman Sihwan marah-marah tiba-tiba bicara-bicara wah asik. sudah ada Sohai, Hemio ada Sohai, semua Soho. 有梁泽宇啦， Sudah ada Liang Ziyi teman-teman. Karena biasanya pola pikir mengasuh kami itu berbeda. Itu kalau saya sebagai ibu kan maunya memanjakan anak begitu, sedangkan papanya maunya anaknya itu mandiri begitu tuh. 对，因为我们其实虽然平常的话沟通没问题，对不对？其实好多东西复杂的语言，我们相互的话还是听不懂的。特别是在教育梁泽宇方面，教育小孩子方面的话，我们的教育理念呢是不一样的。 Jadi Oke. begitu. Itu pertanyaan yang ke-13 dari saya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan ke-14, saya mau tanyakan, kan Kakak Wesyun orang Cina, bahasa Cina, Kakak orang Indonesia, bahasa Indonesia. Pasti kalian tidak mengerti. Nah, saat pacaran, komunikasinya seperti apa sampai kalian bisa nyambung? Yaitu menggunakan bahasa yang kita tahu sendiri atau yang kita ciptakan sendiri. Contohnya kalau bilang marah-marah waktu dulu itu wah. Kalau bekerja pang. Kalau menangis Terus apa lagi? Terus
kalau cinta begini. Siapa yang suka kasih gitu? Oh begitu dia. Begitu. Dia itu kalau mau berpisah bekerja pas seperti ini syaratnya. Aku mencintaimu. teman-teman. Asik. 你就喜欢saya di sini就sini tuh. Baru kalau lagi tidak ketemu komunikasinya bagaimana? Pakai translate no kan Eh, WeChat itu dia langsung ada terjemahan ya teman-teman. Jadi kalau suamiku chat pakai bahasa China, saya bisa terjemahkan. Cuman itu terjemahannya biasanya salah-salah. Misalnya dia bilang aku sangat mencintaimu, tak tulis itu di terjemahan aku sangat membencimu. Itu biasanya kami berantem gara-gara terjemahan yang salah. Makanya sering sekali tuh kita berantem karena terjemahan. Oke, itu jawaban dari pertanyaanku yang ke-14 teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Yeay. Ini yang terakhir ya teman-teman. Saya mau tanya untuk Kak Weshun. Kenapa Kak Weshun bisa yakin sama kakakku untuk menjadikan istri? Bisa mau nih hati juga nih sanse tuh sue tuh bah. 30. Kan suamiku ini banyak 30. perempuan yang suka lama di sana tete 31. 31. Waktu itu kan banyak yang suka sama suamiku ya teman-teman, banyak sekali perempuan dan kita tanya kenapa dia bisa suka sama saya. Dan yakin untuk nikahi. Kenapa? Lu ada di video ada bicara 对不对？ sudah lama. Teman-teman mau lihat bisa di video lihat dong. Dia tidak mau bilang nih. Bilang Kak Weshun Sayangku, kenapa ya? Kenapa sayangku bisa mau saya nilopo? Kenapa? Jadikan istri. Kenapa mau saya nilopo, mau saya? Banyak nuhai, banyak perempuan yang cantik, yang baik. Sayang gue就 Vanessa 头发半张 你的披萨炉巴sudah lihat. Aduh, Katanya pertama kali melihat itu terbayang-bayang terus, tidak bisa melupakannya. dia tertarik sekali sama senyuman Kakak Tika dan rambut panjangnya teman-teman. Itu yang membuat dia bisa manis. Aduh, bagaimana senyumannya Kak Weshun? Senyumnya ada dia darah sama Bagaimana laki. senyumanku? Asik. Di sinilah. Itu yang membuat Kak Weshun terngiang-ngiang teman-teman, senyumannya Kakak Tika dengan rambut panjangnya. Oke teman-teman, pertanyaannya sudah habis 15 pertanyaan saya biar saya tidak lupa, ternyata pas 15. Jadi untuk Q&A-nya cukup sampai sini saja ya teman-teman. Terima kasih Kak Tika, Kakak Weshun. Sama-sama. Kapan ditransfer? Terima kasih sudah dijawab. Sama. Semoga kita bisa sama-sama terus. Amin. Semoga kalau Kakak Tika Nanti ke Cina, no kalau Kakak Tika ke Cina nanti masih bisa ke sini lagi, tidak lama-lama, bisa. tidak bertahun-tahun baru ke sini lagi. Semoga 1 tahun begitu sudah bisa ke sini lagi teman-teman, Amin. biar tidak terlalu menampung rinduku. Asik, menampung rindu keluarga. Saya belum siap untuk kakakku pulang teman-teman ke Cina karena saya tidak mau meneteskan air mata. Air mata bicara sama Air mata. Air Sama. mata, sama. Bukan menangis. Air mata menangis, menangis. Oh. Air mata sesuai ya. Tapi mau deh bagaimanapun Kakak Tika pasti tetap pulang karena ikut suami, terus banyak keluarga juga di sana. Jadi untuk vlognya kita tutup dulu untuk vlog hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semua teman-teman suka, jika ada kekurangan mohon maaf. Tunggu terus video terbaru dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Bye bye. Makasih teman-teman.